Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kita awali kajian ini dengan menata hati kita, meniatkan segala apa yang akan kita lakukan murni karena ingin memperoleh dan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat lain, tidak ada motif lain, tidak ada tujuan lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para peserta kajian fanpage Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada pagi hari ini, tema kajian tematik ketujuh kita pada pagi hari ini adalah mensyukuri dan merawat nikmat kemerdekaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa 17 Agustus 2020 yang akan datang, hari Senin yang akan datang, kita akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita alhamdulillah telah meraih dan melalui kemerdekaan Republik Indonesia selama 75 tahun. Alhamdulillah pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan. Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh para pendiri bangsa ini. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia ini bukanlah hadiah dari siapapun, bukanlah pemberian dari para penjajah, bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari Portugis, bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari negara manapun. Kemerdekaan Republik Indonesia juga tidak dibantu oleh siapapun, oleh negara manapun. Tetapi kemerdekaan yang kita raih, kemerdekaan yang alhamdulillah bisa kita nikmati bersama ini adalah murni rahmat dan karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu benar apa yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Allah lah yang menganugerahkan kemerdekaan kepada kita semuanya. Para pahlawan, para pejuang, mereka berikhtiar untuk memerdekakan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Mereka melalui pengorbanan yang berdarah-darah, pengorbanan nyawa, pengorbanan harta, melalui perjuangan yang luar biasa. Mereka dengan gagah berani berperang melawan penjajah, berperang melawan musuh-musuh Indonesia, musuh-musuh Islam yang menjajah tanah air kita, tanah air Indonesia. Tetapi mereka hanyalah berikhtiar.
yang menentukan kemenangan, yang memberikan anugerah kemerdekaan, yang mengaruniakan nikmat kemerdekaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah di dalam takbir hari raya kita biasanya mengumandangkan wahazamal ahzaba wahdah. Ini adalah salah satu akidah yang wajib kita yakini, bahwa Allah lah yang mengalahkan semua musuh, wahdah, semata dia sendiri yang mengalahkan semua musuh. Kita hanya bisa berusaha, yang memberikan kemenangan, yang mengalahkan musuh-musuh kita pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta segala sesuatu, Allah lah yang menentukan segala sesuatu, Allah lah yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, dan Allah lah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Di dalam Al-Quran disebutkan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama wa ma ramaita ya Muhammad khalqan idh ramaita kasban walakinnallaha rama khalqan wa ma ramaita, dan engkau wahai Muhammad pada hakikatnya tidak melempar. Artinya apa? Engkau wahai Muhammad tidak bisa menciptakan perbuatan melempar, walakinnallaha rama, ya, tetapi id ramaita, ketika engkau melakukan perbuatan melempar itu, walakinnallaha rama, tetapi pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan melempar yang engkau lakukan wahai Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam aqidah ahli sunnati wal jamaah, kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya memiliki kasab, kita hanya bisa mengarahkan niat dan keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi apakah yang kita inginkan akan terwujud, akan terrealisir menjadi sebuah kenyataan, ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang kita inginkan terjadi, dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apa yang kita inginkan akan terjadi. Apapun yang kita inginkan terjadi, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita kehendaki, tetapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak akan terjadi. Para pemirsa rahimakumullah, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Oleh karena itulah kita sepatutnya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, sebagaimana kita juga sepatutnya mensyukuri seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita tahu bahwa syukur itu ada dua, ada syukur sunnah dan ada syukur wajib. Ada syukur sunnah dengan mengucapkan alhamdulillah ketika Allah menganugerahkan nikmat kepada kita, dan ada syukur wajib, kalau tidak kita lakukan maka kita berdosa. Bagaimana cara kita mensyukuri berbagai nikmat termasuk nikmat kemerdekaan ini? Dengan syukur wajib, dengan tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan adalah nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya dengan tidak menggunakan nikmat kemerdekaan ini di dalam berbuat maksiat, di dalam melakukan dosa, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan kita jauhi semua hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita, baik sebagai murid, kita sebagai guru, kita sebagai anak, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai seseorang yang memiliki tetangga-tetangga yang kita harus berbuat baik kepada mereka, kita sebagai seseorang yang hidup bersosial dan hidup bermasyarakat,
kita sebagai seseorang yang hidup berbangsa dan bernegara, kita sebagai seseorang yang hidup berdampingan dengan umat-umat agama yang lain. Kalau masing-masing dari kita sudah melaksanakan, sebelum melaksanakan kita sudah memahami, kita sudah mengetahui, dan kemudian kita melakukan tugas dan kewajiban kita masing-masing dalam perannya masing-masing, maka insya Allah negara ini akan aman, negara ini akan sejahtera, negara ini akan sentosa. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang membuka pintu-pintu nikmat yang lain. Nikmat kemerdekaan adalah satu pintu besar yang bisa kita masuki untuk menuju bangunan yang berisi berbagai nikmat yang sangat banyak dan luar biasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita bisa merasakan berbagai nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan kita bisa beribadah dengan leluasa. Tanpa nikmat kemerdekaan mungkin kita tidak akan bisa melakukan ibadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita bisa belajar seperti ini. Dengan nikmat kemerdekaan kita bisa melakukan kajian-kajian Islam, baik offline maupun online. Tanpa nikmat kemerdekaan mungkin kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya belajar online seperti ini. Alhamdulillah, dengan nikmat kemerdekaan kita bisa merasakan berbagai nikmat yang luar biasa. Tanpa nikmat kemerdekaan kita mungkin akan terbelenggu dengan banyak sekali belenggu. Dengan nikmat kemerdekaan alhamdulillah kita terbebas dari berbagai belenggu. Ya, kita bisa melakukan banyak sekali hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa, oleh karena itulah marilah kita bersama-sama merawat nikmat kemerdekaan ini jangan sampai terlepas dari diri kita. Kita rawat nikmat kemerdekaan ini jangan sampai tercabut dari kita. Kita alhamdulillah sudah 75 tahun merdeka. Usia kemerdekaan yang tidak sedikit. Alhamdulillah, berbagai hal sudah dilakukan oleh negeri ini. Berbagai pembangunan telah dilakukan oleh negeri ini. Oleh karena itulah kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama 75 tahun ini, marilah terus kita lestarikan. Marilah terus kita jaga. Marilah terus kita rawat. Dengan cara apa kita merawat kemerdekaan? Dengan cara apa kita merawat kemerdekaan? Yaitu dengan cara terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Dengan apa? Membangun dan terus memperbaiki negeri kita tercinta ini. Dari mana kita mulai membangun dan memperbaiki? Jangan muluk-muluk ya, saya ingin memperbaiki negeri ini, kemudian ingin menjadi presiden dan seterusnya. Nah, ini cita-cita yang tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi ini terlalu muluk-muluk. Nanti kalau nggak jadi presiden tidak mau berperan di dalam memperbaiki dan membangun negeri ini. Tidak, tetapi dengan peran kita masing-masing, santri, kiai dan lain sebagainya, apapun profesi kita, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan terhadap negeri tercinta ini. Para pemirsa, kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita bangun diri kita perbaiki diri kita bangun keluarga kita perbaiki keluarga kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, pribadi-pribadi yang soleh. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh. Keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Nah, kesolehan sosial, kesolehan masyarakat itu dimulai dengan kesolehan pribadi. Bagaimana cara kita mencapai untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh? Tidak ada cara lain kecuali dengan
menjadi orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kemudian kita mengamalkan dengan cara apa? Melakukan ilmu yang sudah kita pelajari itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada sebanyak-banyaknya orang, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada jamaah, kepada santri, kepada siapapun. Kalau ini sudah kita lakukan, maka insya Allah negara ini akan aman, negara ini akan damai, negara ini akan sejahtera, negara ini akan terhindar dari berbagai perbuatan-perbuatan jahat. Bisolahil fardi tubnal mujtama'at wa tartaqil muassasat wa tabtarrul jarimah wa yartahul watan. Itu apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Asy-Syaikh Samahatul Syaikh Nizar Halabi. Beliau orang yang dibunuh oleh orang-orang Wahabi. Beliau terbunuh di tangan orang-orang Wahabi sebagai syahid di bulan Agustus tahun 1995 di Beirut, Lebanon. Beliau adalah pejuang Ahlus Sunnah yang luar biasa. Beliau adalah salah satu ulama besar di Lebanon, murid dari Al-Allamah Al-Muhaddits Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Dengan berbagai pengalaman yang beliau rasakan sebagai seorang pejuang, sebagai seseorang yang berdakwah puluhan tahun di tengah-tengah masyarakat, beliau mengatakan bisolahil fardi, dengan kesolehan pribadi, tubnal mujtama'at, maka masyarakat ini akan dibangun. Wa tartaqil muassasat, dan lembaga-lembaga akan semakin maju. Wa tabtarrul jarimah, perbuatan-perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan dosa, tabtar, akan terputus. Wa yartahul watan, sehingga dengan itu semuanya negeri kita akan yartah, negeri kita akan kita rasakan negeri kita akan menjadi nyaman, akan sentosa, akan damai, akan aman, ya. Itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan bisolahil fardi, dimulai dengan kesolehan pribadi. Dan sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa kesolehan pribadi tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Dan ilmu pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang fardhu ain, ilmu yang saat ini juga wajib kita lakukan apapun profesi kita, dimanapun kita tinggal. Dan kitab yang berisi ilmul hal, kitab yang bisa kita pelajari untuk memahami dan kemudian insya Allah kita amalkan bersama-sama terkait dengan ilmul hal ini adalah ilmuddin ad-daruri. Ini adalah apa? Kitab Sulamut Taufiq, sebagaimana yang diamanatkan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan di dalam salah satu kitab beliau bahwa seorang pelajar pemula, seorang santri pemula, kitab yang mula-mula harus dikaji, harus dipahami, harus diamalkan isinya adalah kitab Sulamut Taufiq. Dengan kitab Sulamut Taufiq kita bisa mengetahui dasar-dasar akidah ahli sunnah. Dengan kitab Sulamut Taufiq kita akan bisa mengetahui dan memahami hukum-hukum dasar terkait dengan ibadat, terkait dengan muamalat. Kita bisa mengetahui apa maksiat mata, apa maksiat hidung, apa maksiat lisan, apa maksiat telinga, apa maksiat tangan, apa maksiat kaki, apa maksiat badan, apa maksiat farji, maksiat alat kelamin. Bagaimana cara kita bertaubat kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa? Dengan kitab Sulamut Taufiq kita bisa mengetahui itu semuanya, dan dengan kitab Sulamut Taufiq kita akan berusaha menjadi orang yang soleh. Dan kitab Sulamut Taufiq ini sebagaimana kita tahu diringkas dan diberi tambahan-tambahan faidah-faidah yang sangat bermanfaat oleh mursyiduna Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari rahimahullah. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah bangunan, maka negeri ini terdiri dari banyak sekali batu bata. Negeri ini
terdiri dari berbagai komponen. Ibarat sebuah bangunan, di sana ada batu bata, ada semen, ada apa lagi? Ada banyak sekali komponen, ada banyak sekali unsur yang menguatkan bangunan sebuah bangunan. Masing-masing dari kita, rakyat Indonesia, adalah batu bata yang akan saling menguatkan satu sama lain untuk membangun negeri ini. Kalau seluruh batu bata yang ada di bangunan negeri Indonesia ini kuat, maka Indonesia akan kuat. Maka bangunan negeri Indonesia akan kuat. Tetapi kalau ada satu saja batu bata, atau ada beberapa batu bata, di antara sekian banyak batu bata dari bangunan Indonesia ini rapuh, dari bangunan Indonesia ini tidak kuat, rusak, maka hal itu bisa jadi mempengaruhi kekuatan dari seluruh bangunan yang ada. Bahkan itu mungkin akan menjadi penyebab runtuhnya seluruh bangunan negeri Indonesia. Oleh karena itulah kita bisa memainkan peran masing-masing untuk menguatkan negeri ini. Dengan profesi kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, siapapun kita, apapun profesi kita, maka kita bisa menjadi penguat dari bangunan negara Indonesia. Oleh karena itulah, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perkuat masing-masing dari kita dengan ilmu. Sering saya menyampaikan bahwa tiang penyangga dari bangunan negeri ini adalah akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah, moralitas yang baik. Tanpa moralitas yang baik, tanpa akhlak karimah yang kita pelajari dari masyayikh, dari para kiai kita, tanpa akhlak karimah yang kita lakukan dan diteladankan oleh para guru-guru kita, maka tiang penyangga negeri ini akan rapuh. Kalau akhlak yang baik adalah sendi dan tiang penyangga dari bangunan negara Indonesia, maka pondasinya, alasnya, dasarnya adalah pemahaman yang moderat, pemahaman yang wasatiyah, pemahaman yang benar terhadap berbagai hal, termasuk paham keagamaan. Tanpa paham keagamaan yang moderat, yang rahmatan lil alamin, maka negeri ini tidak punya pondasi. Maka negeri ini tidak punya pondasi, pasti akan runtuh. Pengalaman di berbagai negara, contoh konkret sudah bisa kita saksikan bersama di Aljazair, di Irak, di Syria atau Suriah, dan di beberapa negara yang lain. Kalau sudah muncul benih-benih ekstremisme, kalau sudah muncul benih-benih pemahaman yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, maka negara itu akan runtuh. Maka masyarakat tidak akan merasakan kemerdekaan. Maka masyarakat akan dibelenggu dengan berbagai belenggu ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka masyarakat tidak akan merasakan aman, tidak akan merasakan sentosa. Negara itu tidak menjadi baldatun thayyibah. Nah, ini jangan sampai Indonesia menjadi Suriah kedua. Jangan sampai Indonesia menjadi Afghanistan kedua. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak kedua. Sehingga kemudian kita tidak bisa merasakan lagi kebebasan di dalam melakukan berbagai hal. Ini semuanya diakibatkan oleh paham-paham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, paham yang moderat, paham yang wasat, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diyakini, yang telah diajarkan, yang telah disampaikan oleh para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, inilah yang harus kita junjung tinggi terus. Inilah yang harus menjadi prioritas kita untuk selalu kita ajarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan bosan, jangan jemu, jangan pernah malu untuk terus mengampanyekan, memviralkan, menyampaikan terus-menerus paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dengan akidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bisa berpikir, kita bisa melakukan langkah-langkah yang moderat untuk memperbaiki dan membangun negeri ini. Kita jangan seperti orang-orang yang menghidupkan kembali paham Khawarij. Kita jangan menjadi orang-orang yang menghidupkan kembali paham takfir syumuli, paham pengafiran secara menyeluruh kepada setiap orang yang tidak sepaham. Kita jangan sampai terkontaminasi pikiran kita, teracuni pikiran kita dengan paham-paham menyimpang seperti itu. Orang-orang yang merusak dan meluluh lantakkan serta memporak-porandakan Irak, Aljazair, Afghanistan, Syria dan beberapa negara yang lain, mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khawarij ini. Ajaran Khawarij mengajarkan kepada mereka bahwa setiap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, setiap pemerintah yang tidak memerintah dengan hukum-hukum Islam, walaupun dalam satu permasalahan yang kecil, maka pemerintah itu adalah pemerintah taghut, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang kafir, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang harus diberontak, harus diturunkan, harus dilengsarkan. Maka pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim, kata mereka, pemerintah yang kafir, pemerintah yang musyrik, pemerintah yang harus masyarakat semuanya mengangkat senjata untuk menurunkan pemerintah itu. Dan mereka juga punya pemahaman bahwa masyarakat di suatu pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Islam, jika mereka tidak mau memberontak kepada pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam tersebut, maka masyarakat yang di bawah pemerintahan yang seperti itu, mereka juga kafir. Halal darah mereka, boleh disembelih, boleh dibunuh, boleh dibom, boleh curi harta mereka. Karena mereka adalah orang-orang kafir yang halal darah mereka, halal harta mereka. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang akan memporak-porandakan sebuah negeri. Pemahaman-pemahaman ekstrim seperti inilah yang akan meluluh lantakkan sebuah negeri. Pemahaman yang ekstrim seperti inilah yang akan meruntuhkan bangunan negeri. Kita tidak mau Indonesia dihuni oleh orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran ekstrim seperti itu. Oleh karena itulah tugas kita semuanya untuk tidak pernah jemu, tidak pernah bosan menyampaikan kajian-kajian yang bertemakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita junjung tinggi terus akidah yang benar ini, ajaran-ajaran yang benar ini kita pelajari dan kita ajarkan kepada sebanyak-banyaknya orang melalui cara belajar yang tepat, melalui cara belajar yang benar, sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh para ulama kita dari masa ke masa. Kita kaji terus ilmu ahli sunnati wal jamaah dengan melalui bimbingan para guru yang bersanad, yang punya guru dan gurunya punya guru, dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama, marilah kita bangun Indonesia untuk lebih maju dan semakin maju ke depannya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.